Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bakat learner, masih di Thinking Talents. Orang yang memiliki bakat kuat learner adalah orang yang senang belajar, dia adalah pembelajar sejati, bersenang-senang dengan kegiatan belajar, proses belajar gitu ya. Dan dia menyukai proses dari tadinya misalkan belum bisa hingga bisa, kemudian dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Dan dia menikmati proses bertambahnya pengetahuan gitu ya, kemudian makin lengkapnya ilmu yang dia pahami gitu ya, itu dia menyukai itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak suka gitu ya banyak belajar, jika orang yang memiliki bakat learner ini dia senang sekali belajar gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah ahlul workshop, orang yang suka dengan workshop-workshop dan seminar-seminar gitu ya. Nah, orang yang memiliki bakat kuat learner ini, dia memiliki keunggulan bisa mengikuti pembelajaran secara sistematis, bertahap hingga tuntas gitu ya, dan menyukai prosesnya gitu. Kemudian juga dia suka dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Sehingga kadang mungkin orang yang memiliki bakat kuat learner ini justru bosan jika tidak ada pengetahuan baru yang bisa dipelajari atau bisa dilatihkan gitu ya. Nah, orang yang memiliki bakat kuat learner ini karena saking antusiasnya dengan berbagai ilmu pengetahuan gitu ya, kadang memang apa yang dia pelajari itu tidak relevan dengan kehidupannya gitu ya, karena memang dia hanya suka proses belajarnya, berfokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Nah, karena itu akan lebih baik jika orang yang memiliki bakat kuat learner ini pun bisa menentukan gitu ya, kira-kira bidang apa, arahnya kemana belajarnya itu gitu ya, sehingga apa yang dia pelajari memang betul-betul jawaban dari apa yang dia butuhkan, seperti itu. Nah, orang yang memiliki bakat kuat learner ini nantinya pasti sangat bermanfaat gitu ya di berbagai bidang. Jika ia memiliki bakat kuat learner, kemudian dia juga kuat di relating, maka dia pastinya akan banyak belajar tentang bagaimana hubungan manusia. Kemudian jika ia memiliki bakat kuat learner, kemudian dia juga punya striving yang kuat gitu ya, dia pastinya akan senang belajar skill-skill baru gitu ya, dan pasti lebih skillful. Nah, jika orang yang mempunyai bakat kuat learner ini dia punya kemampuan yang bagus juga di influencing gitu ya, mungkin dia akan senang mempengaruhi orang bagaimana caranya untuk mencari gaya belajar yang baik gitu ya, kemudian bisa menginfluence orang gitu ya, bagaimana adanya perubahan ini, kemudian cara belajar yang menyesuaikan dengan perubahan itu bagaimana gitu. Jadi pasti sangat bermanfaat sekali gitu ya, orang yang memiliki bakat kuat learner ini dalam kehidupan. Nah, nantinya di peran-peran dalam kehidupan, misalkan dia punya bakat kuat learner, kemudian dia juga punya bakat developer, dan dia juga punya bakat communication, maka akan bagus sekali dia menjadi seorang pendidik gitu ya, karena memang dia memahami apa yang akan diajarkan, kemudian dia senang memajukan orang lain dan bisa menyampaikannya dengan baik gitu ya. Nah, jika kita lemah di learner gitu ya, maka kita bisa menggunakan bakat-bakat lain gitu ya, untuk mendukung kita untuk belajar. Karena memang menambah pengetahuan, kemudian melatih keterampilan itu sangat penting ya untuk bisa menjadikan potensi kekuatan kita gitu ya, bakat-bakat kita menjadi sebuah kekuatan yang lebih bermanfaat. Nah, apa sih bedanya bakat learner dan input? Jadi learner itu lebih berfokus kepada proses gitu ya, jadi lebih ke bagaimana dia bisa memahami ilmu gitu ya, ilmu pengetahuan. Tapi untuk input dia lebih seperti mengumpulkan informasi gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah didapatkan ya sudah gitu ya, seakan-akan dia sudah bisa mengetahuinya gitu, padahal sebenarnya mungkin belum dipelajari betul-betul, belum difahami betul-betul gitu ya. Seperti misalkan dia ingin pelajari suatu hal, kemudian dia mendapatkan bukunya gitu ya, dengan dia mendapatkan bukunya saja orang input sudah merasa dia sudah mendapatkan apa sumber daya yang dia inginkan gitu ya. Kalau orang learner dia pasti akan membaca dan memahami itu dengan baik gitu ya. Kemudian bedanya orang learner dan intellection misalkan gitu ya. Untuk orang learner itu tadi ya, dia
proses belajarnya. Sedangkan bakat kuat intellection itu lebih ke mendapatkan inti dari sebuah konsep-konsep. Jadi agak berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bakat learner. Terima kasih.